Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Kita akan mulai kuliah kita pada hari ini tentang komputer dan masyarakat. Ya, sekarang ini adalah pertemuan ke-6 dan insya Allah tema topik ini adalah pertemuan ke-6 dan ke-7. Jadi pada hari ini saya akan memberikan materi tentang pertemuan ke-6. Nanti ke-7 akan saya kirim lagi linknya berupa video lagi. Baik, kita mulai kuliah kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, komputer dan masyarakat. Ya, untuk tema kita pada hari ini yaitu tentang bagaimana pengaruh teknologi robot pada kehidupan masyarakat. Jadi teman-teman, hubungan komputer dan masyarakat itu ada teknologi robot. Jadi robot itu termasuk komputer, ya. Seperti kemarin dijelaskan bahwasanya komputer itu bermacam-macam. Ada berupa PC, handphone, tab, kalkulator itu termasuk komputer, dan juga robot itu termasuk komputer. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana pengaruh teknologi robot pada kehidupan masyarakat. Dan ya, sekali lagi, robot ini termasuk komputer. Oke, sebelum kita pahami tentang bagaimana pengaruh teknologi robot pada kehidupan masyarakat, kita harus tahu dulu robot itu apa. Apa itu robot? What's that? Kata orang Mentawai, ya kan? Robot, jadi teman-teman, robot itu adalah entitas mekanik, ya, entitas mekanik atau fisik atau virtual yang dapat diatur untuk melakukan tugas tertentu dengan atau tanpa bantuan manusia. Jadi intinya itu adalah robot adalah berbentuk fisik atau virtual yang diatur untuk membantu manusia. Jadi robot itu gunanya adalah untuk membantu manusia dalam melakukan sesuatu, dan bantuan ini bisa dengan atau tidak tanpa bantuan manusia, tanpa masukan manusia gitu. Robot dapat dirancang untuk melakukan berbagai pekerjaan, dari tugas yang sederhana dan berulang hingga tugas yang kompleks dan kontekstual. Jadi robot ini sangat banyak gunanya teman-teman. Berbagai macam pekerjaan, ya, yang ringan sampai yang sangat sulit. Itu bisa dikerjakan oleh robot. Dan di sini kita akan membahas tentang karakteristik umum robot. Itu ada 8 karakteristik umum robot. Yang pertama, keberadaan fisik dan virtual. Jadi teman-teman, robot itu ada 2, ada robot fisik dan robot virtual. Robot fisik adalah entitas mekanik yang dapat bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan fisiknya. Artinya kita bisa sentuh, dia bisa berinteraksi langsung dengan kita, dengan manusia. Ya, contohnya meliputi robot industri, robot pelayan, robot penyelamat, dan banyak sebagainya. Ya, mungkin kita melihat mungkin di industri yang dia nanti mengaduk-aduk makanan atau membungkus makanan, ada yang kayak tangan gitu. Nah, itu robot fisik. Ada robot pelayan juga, dan juga ada robot penyelamat. Yang kedua teman-teman, selain fisik, ada juga robot virtual, dunia maya, yang tidak bisa kita sentuh robotnya, yaitu program. Jadi dia itu berupa program atau entitas perangkat lunak. Nah ini ya, dia software yang dijalankan di dalam komputer. Biasanya digunakan untuk tugas-tugas perhitungan atau simulasi. Jadi ya teman-teman, ada robot fisik, robot virtual. Dan AI itu termasuk robot virtual. Kayak ChatGPT, Google Translate, Google Assistant, atau yang punya iPhone, Siri, itu termasuk robot virtual.
Jadi gitu ya teman-teman ya. Robot fisik, robot virtual. Karakteristik yang kedua adalah programmable. Jadi robot itu programmable, artinya adalah robot dapat diprogram untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya robot pelayan, dia bisa melayani manusia, baik itu di restoran, di kesehatan, atau dimanapun. Robot penyelamat, dia bisa misalnya kalau manusia, misal kalau di penyelamat yang misalnya di bawah air, dia bisa melakukan tugas-tugas penyelamatan di bawah air, diprogram untuk melakukan tugas-tugas penyelamatan di bawah air, seperti itu. Dan banyak lagi. Dan penggunaan bahasa pemrograman atau antarmuka pengguna memungkinkan pengaturan fungsi atau perilaku robot. Gitu ya, ini karakteristik kedua robot. Ada juga teman-teman karakteristik ketiga umum robot, yaitu sensor dan aktuator. Apa itu? Sensor adalah berarti robot dilengkapi dengan berbagai sensor ya untuk mendeteksi dan merespon lingkungan sekitarnya. Ya, teman-teman, robot itu dilengkapi sensor untuk mendeteksi dan merespon lingkungan sekitarnya. Baik itu nanti ada sensor gerak, sensor suhu, sensor cahaya, dan sebagainya. Contohnya ada sensor kamera, sensor suara, dan sensor sentuhan. Banyak macam-macam sensor pada robot. Selanjutnya yaitu aktuator, yaitu robot memiliki aktuator yang menggerakkan bagian-bagian tubuhnya atau melakukan tindakan tertentu. Ya, jadi dia bisa menggerakkan bagian-bagian tubuhnya untuk bekerja. Seperti itu contohnya nanti itu di robot di dunia industri. Ya, jadi dia bisa nanti. Jadi sekarang pabrik-pabrik itu sudah menggunakan robot dalam melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Misalnya ini adalah motor untuk pergerakan atau gripper untuk menggenggam objek dan sebagainya. Ya. Next itu ada karakteristik yang keempat, kemampuan bergerak, yaitu banyak robot dirancang untuk dapat bergerak atau berpindah tempat. Ya, robot banyak dirancang untuk dapat bergerak dan berpindah tempat. Jenis-jenis robot bergerak termasuk roda, kaki, atau bahkan kendaraan udara. Teman-teman, dan selanjutnya ada karakteristik yang kelima, yaitu autonomi. Apa itu? Itu beberapa robot dapat beroperasi secara mandiri, disebut robot otonom. Mereka dapat membuat keputusan berdasarkan data yang diterima dari sensor tanpa intervensi manusia. Ya, jadi ini robot ini bersifat otomatis dan biasanya robot ini akan memiliki sensor dan jadi robot ini akan diprogram. Ya, robot ini akan diprogram sedemikian rupa sehingga nanti jika dia menerima suatu sensor, inputan suatu sensor, dia akan otomatis menjalankan perintah yang telah diprogram oleh programmernya. Jadi dia akan otomatis bekerja sesuai dengan perintah programmernya berdasarkan input dari sensor yang diterima oleh robot tersebut. Jadi tidak ada lagi manusia yang mengendalikannya. Gitu ya. Sekarang karakteristik yang keenam, yaitu tugas tertentu atau multifungsi, di mana robot dapat dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti menyusun produk di jalur perakitan. Ya. Di sisi lain, robot dapat dikonfigurasikan untuk melakukan berbagai tugas dan seringkali dengan perubahan perangkat lunak atau pengaturan. Next yaitu kemampuan pembelajaran. Jadi teman-teman,
beberapa robot dilengkapi dengan kemampuan pembelajaran, ya, di mana memungkinkan mereka beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau tugas baru. Jadi itu ya teman-teman. Karakteristik ke-7 robot. Dan karakteristik robot yang terakhir adalah penggunaan di berbagai industri. Jadi teman-teman, robot saat ini digunakan dalam berbagai industri, termasuk manufaktur, kesehatan, otomotif, pertanian, militer, layanan pelanggan, makanan, dan banyak di dunia industri yang sekarang telah menggunakan robot dalam menjalankan industrinya, gitu teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman, contoh konkret dari robot melibatkan berbagai macam entitas, mulai dari robot industri yang digunakan dalam proses manufaktur hingga robot rumah tangga yang membantu dalam tugas-tugas sehari-hari. Jadi teman-teman, semakin berkembangnya teknologi, kita dapat melihat perkembangan lebih lanjut dalam desain dan fungsi robot untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. Oke, jadi itulah robot. Jadi ya, semoga kita bisa memahami apa itu robot, teman-teman. Oke, sekarang kita telah memahami apa itu robot, kita masuk ke bagaimana pengaruh robot pada kehidupan. Ya, bagaimana pengaruh robot pada kehidupan. Jadi teman-teman, kehidupan ini kan ada berbagai bidang, ada bidang pendidikan, ekonomi, industri, dan sebagainya. Kita bahas satu per satu. Jadi, pengaruh teknologi robot pada manusia sangat signifikan dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan robotika telah memberikan dampak yang luar biasa dalam berbagai sektor dan memberikan perubahan dalam cara kita bekerja, berkomunikasi, dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi pengaruh robot ini sudah merubah cara berpikir, cara kita bekerja, cara kita berkomunikasi, dan cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Pengaruh robot ini berarti cukup besar pengaruh robot pada kehidupan karena dapat mempengaruhi kehidupan kita. Oke. Sekarang kita masuk pada bagian pertama, itu pengaruh robot pada pekerjaan dan ekonomi. Jadi teman-teman, dengan adanya robot itu adanya otomatisasi pekerjaan. Jadi robot dapat mengambil alih tugas-tugas rutin dan berbahaya, mengarah pada otomatisasi di berbagai sektor seperti manufaktur, logistik, dan pertanian. Juga ada pertumbuhan industri robotik, di mana peningkatan penggunaan robot dalam produksi dapat mengubah struktur pekerjaan dan mempengaruhi tingkat pengangguran. Jadi robot itu juga berpengaruh kepada kepada tingkat pengangguran di Indonesia, karena dengan adanya robot maka tugas yang seharusnya manusia lakukan itu digantikan oleh robot. Jadinya bisa mengurangi jumlah pekerjaan. Selanjutnya itu pendidikan dan pelatihan, ya. Dimana pertama pembelajaran keterampilan robotik. Jadi teman-teman, diperlukan lebih banyak fokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan terkait robotik untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi perubahan di pasar tenaga kerja. Dan juga pengguna robot di dalam pendidikan, robot digunakan sebagai alat pembelajaran untuk memfasilitasi pemahaman konsep-konsep teknologi. Jadi teman-teman, saat ini
sudah ada beberapa sekolah atau kampus yang telah menggunakan robot sebagai untuk membantu dalam pembelajaran siswanya. Dan itu sudah ada yang menggunakannya, yaitu menggunakan robot dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, dalam bidang kesehatan dan pelayanan medis, di mana robot digunakan dalam prosedur bedah, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Ya, jadi robot itu lebih akurat dan lebih efisien. Juga robot bisa menjadi asisten medis dan perawatan maksudnya. Jadi robot dapat berperan sebagai asisten perawat atau membantu orang tua dan mereka yang membutuhkan perawatan tambahan. Jadi sekarang robot juga sudah masuk ke dunia kesehatan. Jadi sekarang di rumah sakit itu sudah banyak robot-robot yang digunakan untuk membantu pekerjaan orang-orang kesehatan, baik itu dalam mengobati maupun dalam melayani pasien. Selanjutnya itu di bidang komunikasi dan interaksi sosial, di mana robot bisa menjadi asisten pribadi, di mana asisten virtual dan robot rumah tangga dapat membantu dalam tugas sehari-hari dan memberikan informasi. Kalau robot sosial, robot yang dirancang untuk interaksi sosial dapat membantu dalam mengatasi isolasi sosial dan memberikan dukungan secara emosional. Ya. Selanjutnya itu transportasi, yaitu adanya sekarang ini dirancang kendaraan otonom, yaitu pengembangan kendaraan otonom dapat mengubah cara orang bergerak dan berdampak pada industri transportasi. Jadi sekarang banyak kendaraan itu yang tidak lagi memiliki sopir, yang tidak harus kita kendarai, yaitu dia bergerak secara otomatis, berarti dia itu memiliki sensor-sensor yang dapat membuat dia bergerak, ya, yang dapat membuat dia membuat kendaraan itu bergerak sesuai dengan arahan dari programmernya. Logistik dan pengiriman, mana robot dapat digunakan untuk pengiriman barang logistik, ya, mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Jadi teman-teman ya, jadi nah ini lagi ini efeknya mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Berarti kita sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia, artinya akan lebih banyak manusia yang tidak memiliki pekerjaan. Di bidang keamanan dan pertahanan, yaitu ada namanya robot penyelamat. Robot yang dapat digunakan dalam operasi penyelamatan dan misi keamanan untuk mengakses daerah-daerah yang berbahaya bagi manusia. Jadi kita bisa mengurangi dampak buruk jika manusia masuk ke dalamnya. Seperti mungkin ya ada mungkin pesawat yang jatuh ke laut yang sangat dalam. Jika manusia, jadi teman-teman, jika ada pesawat yang jatuh, tentu harus ada investigasinya. Dan investigasi ini akan bisa dilakukan jika kita mendapatkan kotak hitam dari pesawat tersebut. Dan jika pesawat jatuh ke laut, mencari kotak hitamnya akan berbahaya jika manusia yang menyelam. Karena manusia tentu ada kadar batas dia menyelam itu. Makanya ada robot penyelamat yang bisa mengambil kotak hitam tersebut menggantikan manusia, karena ini lebih aman. Robot. Ada juga teknologi pengawasan, di mana penggunaan teknologi robot untuk pengawasan atau pemantauan dapat meningkatkan keamanan masyarakat. Ya. Nah, di bidang pertanian dan lingkungan, ada robot pertanian
menggunakan robot dalam pertanian dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi teman-teman, di Indonesia kayaknya masih jarang ya, cuman di luar negeri sudah banyak yang pertanian telah digantikan oleh robot. Ya, jadi ada itu semacam smart farm. Jadi nanti dia akan mengasih sensor kelembaban udara, kelembaban tanah. Jadi nanti dia akan memberi pupuk secara otomatis, menyiram secara otomatis, dan sebagainya. Gitu ya. Juga ada pada teknologi lingkungan di mana robot digunakan untuk pemantauan lingkungan, seperti pembersihan limbah dan pemantauan polusi. Itu, ya. Nah, sekarang di etika dan privasi. Pertimbangan etika, pengembangan robot juga membawa pertanyaan etika seperti keamanan, privasi, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Jadi ya. Dan juga ada pertimbangan sosial di mana diperlukan refleksi masyarakat tentang bagaimana teknologi robot mempengaruhi hubungan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Teman ya. Nah, sekarang penting untuk diakui bahwa pengaruh teknologi robot pada masyarakat tidak selalu positif dan dapat menimbulkan tantangan tertentu. Oleh karena itu, pengembangan dan integrasi teknologi robot perlu diawasi dengan bijak dan dikelola dengan memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Jadi teknologi robot ini ada pengaruhnya, banyak pengaruhnya. Yang positif banyak, namun teman-teman, setiap ada kemajuan pasti ada dampak negatifnya. Jadi termasuk juga teknologi robot itu juga ada dampak negatifnya. Oke, sekarang kita masuk ke dampak positif teknologi robot pada masyarakat. Dampak yang pertama, efisiensi dan produktivitas. Benar. Dengan menggunakan teknologi robot, maka pekerjaan akan lebih efisien dan produktivitas akan meningkat. Yang kedua, pekerjaan berbahaya. Jadi teman-teman, dengan robot bisa melakukan pekerjaan yang bahaya dilakukan oleh manusia. Robot bisa melakukannya. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya yaitu misi penyelaman atau sebagainya. Inovasi medis. Jadi dengan robot, dunia medis bisa berinovasi sehingga dapat membantu manusia dalam menyembuhkan. Asisten kehidupan sehari-hari. Jadi dengan adanya robot bisa membantu manusia dalam sehari-hari, baik itu di rumah tangga, di kantor maupun sebagainya. Pendidikan dan pelatihan. Jadi teknologi robot juga bisa membantu dunia pendidikan, mana teknologi robot bisa membantu dalam pembelajaran di pendidikan dan juga di pelatihan. Yaitu yang selanjutnya, penelitian dan eksplorasi luar angkasa. Jadi sekarang robot sudah melakukan eksplorasi ke luar angkasa. Ini juga meminimalisir jadi pekerjaan berbahaya. Jadi tolong ya. Maaf tadi agak error sedikit. Itu dampak lingkungan tadi ya, dampak lingkungan tadi bagaimana robot bisa nanti menghasilkan limbah ya. Ancaman keamanan yaitu bagaimana robot ini kan ada yang bersifat online ya, online dan juga itu bisa mengancam keamanan pemiliknya. Itu ada bisa jadi serangan cyber oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, gitu ya. Nah, sekarang ada ketidaksetaraan keterampilan di mana robot di mana teknologi robot bisa menjadi apa istilahnya itu?
tidak seimbang antara robot yang memiliki teknologi canggih dengan yang kurang canggih. Itu adanya keterampilan. Karena banyak yang robot itu yang memang canggih yang emang banyak teknologi mature yang teknologi nanti yang tidak terlalu maju. Seperti itu. Dan teman-teman, penting untuk diingat bahwa dampak teknologi robot pada masyarakat tergantung pada bagaimana teknologi ini dikelola dan diatur. Sosial dan ekonomi harus secara bijaksana menghadapi tantangan yang muncul untuk memaksimalkan manfaat positif sambil meminimalkan dampak negatifnya. Jadi teman-teman, jadi itu adalah materi kita tentang bagaimana pengaruh robot terhadap kehidupan manusia. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu kuliah kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, nanti silakan di komen di bawah atau silakan nanti di komen di grup. Baru nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Baik, kita tutup kuliah kita dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.